Nah, pikiran kita dengan pikiran yang sama tuh. Oh, masuk. Oh, kemarin dia dibawa dekat-dekat arah nih. Hari ini ya kali enggak. Nah, ketika itu udah muncul biasanya kita udah cuan sebenarnya, cuma karena kemarin aja masih naik nih. Ya jadinya hari ini biasanya terjadi kebalikannya. Nah, di sana letak beberapa case seperti itu, tapi beberapa case juga memang kejadian bisa jadi 2 kali 3 kali hal yang sama gitu. Jadi saya sih menanggapinya kalau tentang fake beat itu ya karena itu dibuat oleh memang orang dan orang itu ngebaca respon market, dia biasa ngebalikin misalnya oh market udah pada nggak buang nih kayak kemarin karena kan kemarin kan dia ngelihat oh kemarin pada panik buang ya udah dia match Iya. sendiri, besoknya dilihat loh kok sekarang lebih ayem ya orang-orang masuk tapi pada nungguin, ya udah dibuat panik dulu biar semua pada buang ya digocek atau sekalian dikunci. Nah kan biasanya kalau dari yang saya lihat kalau scalping yang saham yang volatilitas kecil dan volatilitas besar dengan yang market cap kecil, volume kecil, nah itu biasanya gampang banget buat baca, oh ini kayak gini nih, oh ini yang di dalam lagi pada sabar nih, pasti pada berharap arah gitu, ya udah mereka biasanya digebugin deh. Sering kayak gitu kalau saham-saham yang kecil-kecil. Nah, gimana sih Bli emang cara screeningnya tuh untuk scalper gitu? Nah, Screening kalau saham. saya sih biasa. Nah, kalau saya sih biasanya kayak tadi, misalnya ada saham yang manggung, nah biasanya saya ikutin. Saya dari awal udah nggak ada low expectation aja, nggak ada expect dia mau kemana itu nggak ada karena ketika udah ada expectationnya itu udah yang ngebuat kita ya mungkin masih expect oh nanti lagi naik lagi dia, nanti lagi naik lagi dia. Nah, itu nggak bisa kayak gitu karena mereka pun nggak mikirin itu, mereka mikirin mereka bisa naikin, mereka bisa buang barang semua, mereka out udah. Kita kan karena nebeng kita pasti kayak minta lebih kan, nah itu biasanya yang boleh minta lebih tapi as long as kelihatannya emang udah nggak naik ya udah gitu loh, jangan yang namanya oh nanti naik lagi nih, oh nanti arah nih gitu. Hari ini kan banyak tuh saham-saham yang dikarungin juga tadi, makanya saya aduh kasihan banget. Dan bahkan itu kemarinnya itu arah-arah open langsung ARB itu kayak aduh dari kemarin saya Aduh, ngeliatnya aduh ngeri nih saham-sahamnya ini. iya sih. Hmm, ya beli berarti tapi beli kayak kalau misalkan kayak kita ngeliat dari Broksum tuh masih bisa nggak sih beli untuk memprediksikan ini bakal naik apa turunnya gitu? Kadang-kadang kalau lihat Broksum udah telat kan karena Udah Broksumnya telat nggak ya. real time. Kalau kemarin waktu Broksumnya real time itu ketara banget, ditampung sama si ini dia belum buang berani hold. Tapi sekarang kan real time udah enggak, tapi end of day on of day. Jadi let's say yang naikin kemarin ternyata udah buang, jadi kan netnya dia kosong. Jadi dia memang angkat, dia memang buang hari itu juga kosong netnya dia. Bahkan kalaupun dia ngangkat, besoknya kan dia mau jualan, bukan mau ngangkat lagi. Dia nggak ada kepentingan buat ngangkat lagi. Jadi emang udah useless untuk case kalau kita mau nebeng-nebengin itu. Karena kalau ngelihat habitnya sekarang, itu rata-rata lumayan kasar juga mainnya. Nggak kayak dulu yang kalau ada yang megang, kuat masih bertengger di 10% ke atas. Sekarang biasanya, ya naik bentar aja, kalau nggak kuat dibuangin semua gitu. Pada buang-buang barangnya cepet-cepet sekarang. Iya berarti emang harus hati-hati banget ya beli ya. Iya, lebih hati-hati banget. Makanya kalau kalau ngelihat market, after jam 10 itu udah mulai sepi. Sesi 2 bahkan kayaknya nggak tahu deh ini ada yang trading apa nggak tahu juga. Udah sepi, iya. Hmm. Oke beli, ini udah ada pertanyaan nih. Oke, dari Kak Arfandi JKLMN. Tolong bahas tragedi saham BEBS yang ARB, kemudian bisa ARA. Gimana tuh, Bu? arahnya BEPS itu kan cuma 10%. Itu dari ARB-nya kan itu ARB 6%, arah 10%. Itu waktu pre-closing kan narik 10% doang. Itu saya nggak tahu gimana sistemnya. Itu mungkin sistemnya ada sedikit error-erroran ya, karena kalau dilihat down rate-nya itu dikit banget yang match di arahnya. Itu cuma kayak biasanya kan opening market sering tuh ada yang nge-gap upin saham. Nah ini di closing mainnya karena emang nggak ada yang expect mau jual di harga arah terus dia nge-matchin di harga arah. Mungkin case-nya seperti itu ya karena kan sifatnya IEP sama IEF sekarang itu kan IEP ya, yang price ya IEP itu kayaknya random match-nya. Jadi mungkin ketika
pre-closing ada yang ngebid di ARA dan ada yang HK di ARA. Jadinya match di sana tapi karena nggak ada yang ngebid di bawah, bantingannya langsung ke ARB. Jadi orang-orang pada buangnya ke ARB biar dapat barang ARB. Totonya ya jadinya closingnya tetap bid overnya ARB tapi chartnya nyangkut di ARA gitu loh. Jadi itu masalah sistem aja sih. Matchnya dikit itu biasanya kan ARB lagi. Chartnya juga aneh tuh. Jadinya ARB hijau, ARB. Tuh nggak ngerti. Itu bursa juga bingung tuh, apalagi saya. Aduh, gimana tuh Kak Arfan? Oke, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi bisa langsung ke question and answer ya, bisa langsung ngetik di situ. Oke Kak. Oh ya Kak, sekiranya tuh aku udah nanya. Sekiranya tuh masih relevansi nggak sih untuk kita tuh scalping gitu di kondisi market yang saat ini begini gitu, yang agak sepi. Kalau scalping di market yang sepi, bisa awal sesi aja. Jadi emang saya trading itu 1 jam awal aja, udah. Karena itu aja yang bisa dapetin momennya. Ya 1% pasti dapat itu. 1% ya pasti dapat itu untuk awal sesi aja. Kalau dipaksain, nah itu tuh yang jadi kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang cuannya jadi loss, kadang-kadang cuma BEP, kadang-kadang ujung-ujungnya sampai end of day ini kayak cuan yang awal sesi doang nih gitu. Jadi makanya setelah melihat market kayak gini, saya putuskan cuma awal sesi doang, sisanya cuma jadi kayak biar lebih update aja sama kondisi market. Jadi mantau untuk update kondisi market. Oke. Oke, ada yang nanya lagi nih, Bli. Dari Ijal IDX, kakak tips scalping pas aturan ARB 15% gimana? Anjay Mas Ijal. Nah jadi mungkin kita yang pertama itu jelas lihat marketnya kayak gimana yang ARB simetris nanti. Karena kan semua itu tergantung dari respon kita ya. Kalau kitanya nanti mainnya ARB naikin ke kuning, nah itu kan wah itu berarti market mulai bergairah lagi. Jadi tapi nanti pasti yang berubah itu ARB berjilid-jilidnya kali ya. Karena kalau ARB berjilid-jilid simetris itu 3 hari ARB berjilid-jilid udah habis modal sih kalau kekunci. Jadi saya rasa paling istilah ARB berjilid-jilid mungkin udah kenangan kenangan ini dah, jadi kenangan aja sih kayaknya. Kecuali mungkin saham yang bermasalah ya, mungkin itu bakal lebih cepat ke 50 ya. Karena kan saham-saham yang bermasalah rata-rata minus 7% terus untuk ke 50. Jadi mungkin saham yang bermasalah lebih bahaya, tapi saham-saham yang memang biasanya karena kepanikan market doang, saya rasa akan nggak ngunci-ngunci banget sih, kecuali separah itu sih mainnya, nggak ngerti. Karena jujur untuk scalping di era yang nanti simetris itu pasti akan banyak yang beradaptasi juga dengan cara apa namanya, dengan gimana polanya, apakah semua sekarang jadi ARB hunter, kita kan nggak tahu, karena ARB 7% aja itu terlalu ngeri untuk dikuncinya. Kalau ARB simetris kan ada yang minus 35%, ada yang minus 25%, ada yang minus 20%. Nah, kita lihat gimana nanti gameplaynya. Oke. Semoga bisa menjawab ya Kak Ijal. Oke. Kak Ijal tuh udah pro dia. Udah pro. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Bli. Dari rikoko.co. Bli, kenapa sekarang banyak fake bid dan spam order ya? Iya, nah, kenapa sekarang banyak fake bid ya? Kayaknya bukan banyak fake bid, tapi lebih ke nggak ada yang respon. Sebenarnya fake bid itu udah ada lama, cuma ketika nggak ada orang di dalam, jadinya fake bidnya itu beneran ketara. Jadi kan fake bid nih, let's say ada fake bid. Fake bid kan tujuannya karena dia emang punya saham di dalam, dia pengen naikin juga. Nah, ketika nggak ada rame di dalam juga, nggak ada yang respon, kan fake bidnya langsung hilang, langsung keguyur karena nggak ada yang nahan lagi. Nah, sekarang kenapa fake bid banyak? Respon kita lebih sedikit. Dulu coba bayangkan itu fake bid banyak, cuma selalu ketahan, sehingga fake bid itu ada pun kita nggak notice karena ini sahamnya tetap di atas, sahamnya tetap nggak keguyur banget, paling keguyur 1 tik 2 tik, habis itu ketahan lagi. Kalau sekarang itu fake bid itu ketara banget langsung merah atau nggak naik-naik. Nah, jadinya fake bid yang sekarang tuh lebih meresahkan ketimbang fake bid yang dulu. Fake bid emang selalu ada karena itu aja caranya buat nahan harga,
biar market ngerespon naik, itu selalu ada. Cuma sekarang follow up-nya itu nggak ada dari kita. Retail udah nggak ada juga. Bukan nggak ada karena ngeliat fake bid-nya, tapi memang sepi aja, nggak ada yang trading lagi. Trading scalping ya khususnya itu sepi banget. Itu sih. Kayak beli. Berarti kayak gitu, berarti baiknya tuh saat ini itu kita menurut beli gimana tuh, kita swing kah, kita tetap scalping kah, atau gimana? Nah, itu back to masing-masing aja sih. Kalau memang ada kegiatan dan balik bisa beraktivitas sebelum pasca COVID itu, sebelum COVID bisa beraktivitas kayak dulu dan punya kegiatan kerjaan seperti dulu ya nggak apa-apa dibalikin swing. Tapi kalau emang udah nyemplungnya di market ya udah kita tetap aja lakukan yang kita lakukan sekarang karena toh saya pun tetap scalping tapi dengan intensitas yang lebih kecil seperti itu. Oke, Bri. Ini ada pertanyaan lagi dari Kaye Yehuda. Kalau scalping masih terapin risk to reward ratio, gak Bri? Nanti malah nyesel soalnya di TP malah terbang. Gimana? Dari siapa tuh? Dari Yehuda. Kaye Yehuda. Oh, oke. Nah, kalau scalping sendiri biasa risk reward saya tuh risknya adalah di harga beli, rewardnya ya sedikasinya sampai atas. Jadinya kan rewardnya itu lebih tinggi daripada risknya. Risknya kalau harga belinya itu langsung nggak kuat ya saya buang di harga beli atau di harga 1 papan di bawah TP-nya 2 papan, 3 papan di atas. Biasanya kalau di secara persentase di saham-saham besar itu 1,8, 1. Kalau mepet banget itu cuma 0, itu berarti udah nggak kuat banget sahamnya. Dan risknya itu di harga beli. Jadi risknya 0, cuannya ya di atas fee gitu. Biasa pendek-pendek gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya ini nggak bisa nih. Ini secara kita ngelihat bid overnya dan ngelihat respon dari marketnya ini nggak kuat nih. Berarti risknya langsung saya set pokoknya di harga beli saya nanti saya siap buang. Nanti rewardnya itu sedikasinya senaiknya dan sekuatnya saham itu naik. Dan sekuatnya saya megang. Karena kadang-kadang kita udah TP sahamnya lebih kuat naik. Nah, tapi tadi lanjutan tuh kalau sahamnya naik lagi ya udah itu urusan ya udah aja nanti aja karena biasanya saham-saham yang naik kalau itu saham gorengan, saham volatilitas tinggi, lapis 3 biasanya naik-naiknya itu nggak lama banget juga. Biasanya naik ya paling tetap juga ada koreksi yang cukup dalam. Kalau nggak kuat biasanya balik ke harga entry kita tadi karena kan banyak yang TP tuh kayak gitu. Oke, Bri. Sekiranya itu untuk kita gitu kan, bukan kita sih, banyak mungkin ya, yang kayak masih FOMO gitu loh, yang ngelihat wah ada fake bid nih, terus mereka ikutan, tapi malah kena guyur atau gimana, kan pasti banyak yang rasa-rasa dari sana lah, dengar dari sini lah, kayak gitu loh, Bri. Itu gimana Ya, tuh, kenapa itu? Bri? Kiranya kayak biar mereka nggak begitu gitu loh, Bri, cara mengatasinya. Soalnya saya juga begitu soalnya, Bri. Gitu. Nah, Kayak makan omongan kadang. oh, biasanya sih tips aja. Intinya kalau ada fake bid ada yang di dalam. Pertanyaannya adalah dia di dalam dari harga berapa. Kalau harganya masih bawah biasanya masih dikasih nafas. Tapi ketika kita ngelihat itu udah cukup tinggi, agak direm aja. Lihat nanti ada nggak teman-teman lain yang masuk. Dan setelah teman-teman yang lain masuk ini, apa yang terjadi di dalam? Entah apa overnya diisi terus, apa tiba-tiba setiap dia barangnya habis, udah jadi bid, kebanting lagi. Nah, respon itu yang kita perlu ketahui di saham itu.